Langkah-langkah perencanaan sistem informasi. B. Penentuan kebutuhan informasi, Information Needs Assessment. Penentuan kebutuhan informasi adalah langkah penting dalam perencanaan sistem informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang diperlukan oleh berbagai level manajemen dan fungsi dalam organisasi. Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan bahwa sistem informasi yang dirancang mampu menyediakan data yang tepat, dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategis organisasi. Berikut adalah elemen-elemen yang penting dalam penentuan kebutuhan informasi. 1. Identifikasi pengguna utama dan pemangku kepentingan. Sebelum menentukan kebutuhan informasi, langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi atau yang bergantung pada data yang dihasilkan. Pengguna ini termasuk 1. Manajemen puncak top manajemen. Membutuhkan informasi strategis untuk pengambilan keputusan jangka panjang, seperti laporan keuangan, proyeksi pasar, dan tren industri. 2. Manajemen menengah middle management. Membutuhkan informasi untuk pengendalian dan perencanaan taktis, seperti data kinerja departemen, laporan penjualan, dan efisiensi operasional. 3. Manajemen operasional manajemen. Membutuhkan informasi detail untuk menjalankan proses harian, seperti data inventaris, laporan pengiriman, dan status transaksi. 4. Pengguna teknis technical users. Tim IT atau teknisi yang membutuhkan informasi tentang kinerja sistem, kapasitas penyimpanan, atau log aktivitas untuk pemeliharaan. 5. Pengguna eksternal, pelanggan, mitra, atau regulator yang mungkin memerlukan akses terbatas ke informasi tertentu. Contoh, dalam perusahaan retail, manajemen puncak memerlukan informasi tren penjualan dan analisis pasar untuk menentukan strategi ekspansi, sementara manajemen operasional membutuhkan data stok barang secara real-time untuk mengelola inventaris. 2. Analisis proses bisnis. Setelah mengidentifikasi pengguna utama, langkah berikutnya adalah melakukan analisis proses bisnis yang berjalan di organisasi. Setiap proses bisnis menghasilkan data yang dapat diolah menjadi informasi yang relevan. Analisis ini mencakup 1. Memetakan alur kerja, menggambarkan bagaimana informasi mengalir di setiap unit atau departemen, dari input hingga output. 2. Mengidentifikasi titik-titik pengambilan keputusan. Setiap proses bisnis memiliki titik di mana pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu. 3. Mengukur kinerja proses bisnis. Analisis ini juga membantu memahami di mana informasi bisa digunakan untuk memperbaiki efisiensi atau kualitas operasional. Contoh, dalam sebuah perusahaan manufaktur, proses produksi memerlukan data inventaris bahan baku, jadwal produksi, serta data pemeliharaan mesin untuk memastikan kelancaran operasional. 3. Wawancara dan survei kebutuhan informasi. Salah satu cara paling efektif untuk memahami kebutuhan informasi adalah dengan langsung menanyakan kepada pengguna sistem tentang jenis informasi apa yang mereka perlukan untuk mendukung tugas mereka. Ini dapat dilakukan melalui 1. Wawancara langsung. Pertemuan tatap muka dengan pengguna kunci untuk menggali lebih dalam tentang tantangan dan kebutuhan informasi mereka. 2. Survei dan kuesioner. Mengumpulkan data dari banyak pengguna sekaligus tentang jenis informasi yang dibutuhkan. Bagaimana mereka ingin informasi tersebut disajikan, dan seberapa sering mereka memerlukan akses ke informasi tersebut. 3. Diskusi kelompok focus group discussions. Melibatkan sekelompok pengguna dengan peran yang sama untuk berdiskusi tentang kebutuhan informasi mereka dan mengidentifikasi pola umum. Contoh, tim perencanaan sistem informasi di sebuah rumah sakit mengadakan wawancara dengan dokter, perawat, dan staf administrasi untuk memahami informasi yang mereka butuhkan, seperti catatan pasien, jadwal operasi, dan laporan keuangan. 4. Penentuan jenis informasi yang diperlukan. Berdasarkan wawancara dan analisis proses bisnis, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. Informasi ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain 1. Informasi operasional. Data harian atau real time yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis, seperti laporan produksi, status pengiriman, atau stok barang. 2. Informasi taktis. Data yang membantu manajemen menengah dalam melakukan perencanaan dan pengendalian, seperti laporan penjualan bulanan,
analisis kinerja tim atau anggaran departemen. 3. Informasi strategis, data yang membantu manajemen puncak dalam membuat keputusan jangka panjang. Seperti tren pasar, analisis persaingan, proyeksi pertumbuhan bisnis, atau laporan keuangan tahunan. 4. Informasi eksternal, data yang berasal dari sumber eksternal seperti tren pasar, regulasi baru, atau perilaku konsumen konten. Sebuah perusahaan e-commerce membutuhkan informasi operasional seperti status pengiriman pesanan pelanggan secara real-time. Informasi taktis berupa laporan penjualan harian, dan informasi strategis berupa analisis tren pembelian konsumen di platform mereka. 5. Analisis gap kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis gap analisis. Ini adalah proses untuk menentukan perbedaan antara informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tersedia saat ini. Analisis ini meliputi 1. Identifikasi kesenjangan gaps. Menemukan area di mana informasi yang dibutuhkan tidak tersedia, tidak lengkap, atau sulit diakses oleh pengguna. 2. Evaluasi dampak. Menilai seberapa besar dampak dari kurangnya informasi ini terhadap kinerja organisasi, baik dalam hal efisiensi, pengambilan keputusan, atau kepuasan pelanggan. 3. Identifikasi peluang perbaikan. Menemukan cara untuk mengurangi kesenjangan ini, baik dengan memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan integrasi data, atau mengimplementasikan teknologi baru. Contoh, dalam sebuah perusahaan retail, manajemen menemukan gap informasi karena data stok tidak terintegrasi dengan data penjualan secara real-time, sehingga mempengaruhi keputusan restocking barang. 6. Prioritasi kebutuhan informasi. Tidak semua kebutuhan informasi memiliki tingkat urgensi atau dampak yang sama terhadap operasional organisasi. Oleh karena itu, setelah mengidentifikasi kebutuhan informasi, langkah berikutnya adalah memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut berdasarkan beberapa faktor. 1. Kritikalitas terhadap bisnis. Seberapa penting informasi tersebut untuk mendukung tujuan utama bisnis atau proses kunci organisasi. 2. Frekuensi penggunaan. Seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan oleh pengguna dalam menjalankan tugas mereka. 3. Dampak terhadap keputusan. Seberapa besar dampak informasi tersebut terhadap pengambilan keputusan penting. 4. Ketersediaan informasi saat ini. Informasi yang benar-benar tidak tersedia atau sulit diakses harus menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Contoh, dalam perusahaan keuangan, informasi harian mengenai likuiditas perusahaan dianggap kritis karena memiliki dampak langsung terhadap keputusan keuangan jangka pendek, sementara informasi tahunan tentang tren investasi mungkin memiliki prioritas yang lebih rendah. 7. Penyusunan dokumen kebutuhan informasi. Setelah semua data dikumpulkan dan kebutuhan diprioritaskan, hasil penentuan kebutuhan informasi ini harus didokumentasikan secara formal. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi. Dokumen tersebut harus mencakup 1. Daftar kebutuhan informasi berdasarkan pengguna dan proses bisnis. 2. Jenis dan format informasi yang diinginkan, misalnya laporan grafik, taban, atau dashboard. 3. Frekuensi penyajian informasi real-time, harian, mingguan, bulanan, daily. 4. Metode distribusi informasi melalui email, antar muka sistem, aplikasi mobil, DLAN. Contoh, sebuah perusahaan asuransi menyusun dokumen kebutuhan informasi yang merinci bahwa manajemen keuangan membutuhkan laporan keuangan harian dalam format PDF, sementara tim pemasaran memerlukan dashboard interaktif yang menampilkan data penjualan dan target harian. Kesimpulan, penentuan kebutuhan informasi adalah proses kritis yang memastikan bahwa sistem informasi yang dirancang akan relevan dan berguna bagi seluruh level manajemen dan pengguna dalam organisasi. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap pengguna, proses bisnis, dan kesenjangan informasi, organisasi dapat membangun sistem informasi yang efektif, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.